Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Toga Toga Gevan Bantobi. Di sini saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan di Unimed. Baik, di sini saya akan menanyakan atau mewawancarai seputar dari seorang mantan atlet. Selamat siang, Pak. Siang. Baik, di sini saya akan menanyakan seputar tentang atlet. Saya sedikit banyaknya tahu tentang Abang merupakan seorang mantan atlet. Tapi saya di sini ingin menanyakan nama, usia, dan kegiatan Abang selama Abang menjadi mantan atlet. Nama saya Widian Pratama, usia saya 24 tahun, cabang olahraga sepak bola. Ada juga sebelumnya saya bermain di futsal, jadi masih linear. Nah, yang saya rasakan sih ketika berlatih itu, saya rasakan beban sih, tapi senang. Beban tapi menyenangkan, terutama saat berlatih fisik. Itu paling tidak saya sukai. Itu aja. Apa yang menyebabkan Abang dalam latihan fisik itu merasa tidak senang? Oke, nah ketika latihan fisik itu kenapa nggak senang? Karena pada awalnya kita yang punya fisik lemah atau kurang bagus, kita dipaksa untuk berlatih sehingga membuat kita berusaha lebih baik dari sebelumnya. Contohnya nih, kenapa setiap kita habis latihan fisik itu ototnya sakit? Itu karena ternyata yang setelah saya kuliah, saya pelajari dan saya tahu artinya kenapa otot saya sakit ketika setelah berlatih fisik. Karena ototnya itu merobek. Otot ini tidak kelihatan dari luar merobek, tapi di dalam dia merobek atau membelah. Nah, ketika membelah inilah rasa sakit itu tumbuh. Nah, makanya ketika otot ini berkontraksi, otot itu kan membesar. Nah, ketika kita paksa lebih, ketika berlatih fisik itu kan pada pemaksaan lebih, ototnya semakin besar. Nah, disitulah terjadinya perobekan, jadi penambahan serat otot. Di situ yang paling menyakitkan sih. Setelah itu lebih menyakitkan lagi karena pada saat pemulihannya. Itu sih. Dari segi latihan fisik yang telah Abang paparkan, mungkin dari segi pertandingannya membuahkan hasil yang bagaimana sih, Bang? Iya, kalau saya sih bersyukur karena berlatih fisiknya tidak main-main. Karena apa? Karena ketika pertandingan itu tidak ada rasa lelah ketika bertanding. Karena sebelumnya kita sudah ditempa fisiknya. Kita bermain nih dalam permainan sepak bola kan mainnya 90 menit. Jadi minimal fisik kita mampu bermain di 100 menit. Minimal agar tidak lelah. Kenapa? Ketika bermain sepak bola ini dibutuhkan daya tahan yang tinggi. Daya tahan dan kecepatan harus konstan selama pertandingan. Jadi kita tidak bisa menyiapkan fisik yang pas-pasan, jadi harus lebih dari itu. Makanya ketika kita menempa fisik, kita akan menargetkan lawan yang paling tinggi levelnya. Kenapa? Ketika kita melawan jenis lawan yang levelnya lebih rendah dari target kita tidak akan kesulitan. Nah, dan juga ada sih namanya, pernah dengar itu namanya second win. Second win itu tenaga cadangan. Misalnya kita berlatih untuk bermain 100 menit, ternyata ada tambahan. Pernah nggak lihat sepak bola main tambahan 30 menit lagi, 15 kali 2? Ada kan kayak gitu. Nah, ketika disitulah semangat kita akan memacu stamina kita di luar batas kemampuan. Itu namanya second win. Second win itu dia istilahnya mengaktifkan energi dalam ATP yang disimpan. Energi cadangan lemak dalam otot kita ini tubuhnya nggak cuma otot, ada lemaknya. Nah, ketika kita sudah kehabisan tenaga, energi kita sudah habis di dalam makanan yang kita makan, akan digunakan energi cadangan dari lemak untuk mengakses atau menambah energi yang kita pakai. Itulah namanya second win. Baik, Bang, dari sekian pertandingan yang Abang lakukan, prestasi yang paling tinggi yang pernah Abang rasakan itu dalam tingkat apa? Prestasi kalau juara tingkat
Kota Medan, juara 1 tingkat Kota Medan. Jadi Kalau juara, tapi kalau untuk festival turnamen tingkat nasional 8 besar, itu namanya di Piala Suratin. Karena waktu itu saya di Piala Suratin, saya tergabung di klub PSMS Junior U16, dan waktu itu saya di kelompok umur 14, kelompok umur 14, tapi bermainnya di umur 16. Jadi saya lompatnya 2 tahun lebih. apa yang abang rasakan di umur abang yang 14 tahun sudah bisa bermain di yang umur 16 tahun? Kan otomatis dalam segi fisik mungkin lebih unggul lah umur 16 tahun gitu kan. Ya, Apa yang abang rasakan untuk bisa menyamakan seperti mereka? Oke, yang pertama yang saya rasakan, pertama bangga, yang kedua saya khawatir, yang ketiga saya merasa diejek, itu aja. Nah, kenapa? Karena badan saya kecil. Waktu itu kan perbedaan umur, waktu itu masa pertumbuhan ya, perbedaan umur tentu bukan perbedaan tinggi badan. Nah, di situ saya menutupi kekurangan tinggi badan dengan fisik. Saya tahu teknik saya lebih lemah dari mereka. Kenapa? Tinggi badan itu mempengaruhi teknik. Jadi itu kan ada tuh biasa skripsi namanya hubungan panjang tungkai dengan power gitu-gitu kan. Nah, itu memang ada hubungannya. Orang yang pendek sama orang yang tinggi itu powernya lebih besar orang yang tinggi. Nah, jadi cara yang pendek ini seperti saya menutupinya dengan cara stamina, kecepatan, dan kelincahan. Ketiga itu yang saya genjot. Saya genjotnya di fisik bukan di teknik. Jadi ketika saya bermain itu, ketika lawan yang dihadapi itu punya teknik yang bagus, strategi yang baik, sedangkan kita tidak punya strategi yang bisa menutupi strategi mereka, maka disitulah butuh pelatih butuh pemain-pemain yang punya strategi, punya fisik yang baik. Nah, disitulah peran saya untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Jadi dalam waktu 1 babak saya dimainkan khusus untuk mengobrak-abrik. Di teknik, di fisiknya saya dibutuhkan di situ. Dan untuk mengalirkan bola, saya dari 100%, 70% saya menggunakan fisik dan 30% menggunakan teknik. Oke, saya rasa itu. Jadi di sini Bang, saya ingin bertanya lagi, apa yang menyebabkan abang berhenti menjadi seorang atlet? Oke, yang menyebabkan saya berhenti karena pendidikan. Pendidikan saya bertolak belakang atau tidak mengizinkan jadwal saya untuk berlatih. Jadi antara berlatih dan mengejar pendidikan, saya lebih memilih pendidikan. Itu saja sih. Setelah itu Bang, apa kegiatan abang setelah berhenti menjadi seorang atlet? Pada masa Sekarang saya jadi guru. Setelah tamat dari Universitas Negeri Medan, saya jadi guru penjas. ini pertanyaan terakhir. Apa motivasi atau apa tanggapan abang kepada pemain-pemain masa muda masa kini untuk kedepannya menjadi lebih baik? Apalagi kita melihat sepak bola Indonesia makin tahun menurut wacananya makin maju gitu. Iya, menurut saya yang paling saya harapkan adalah kemajuan atletnya, bukan hanya di bidang fisik, tapi juga di bidang teknik dan strategi. Strategi yang paling penting. Kenapa? Sekarang saja sudah ada aplikasi di handphone masing-masing yang bisa ada AI-nya gitu. AI tahu nggak tuh? Apa? Kecerdasan buatan. Ketika kita pakai strategi 4-3-3 untuk menghalaunya, kita pakai strategi apa sih yang cocok? Nah, ketika kita punya materi pemain yang seperti apa, kita cocoknya menggunakan strategi yang seperti apa. Nah, sebenarnya sih itu lebih cocok ke pelatihnya. Tetapi ketika sebagai pemain, kita juga bisa menempatkan posisi kita sebagai apa. Kita cocoknya misalnya seperti saya di gelandang. Saya lebih bisa mainnya di posisi gelandang bagian mana? Di tengah atau di kanan atau kiri, seperti itu. Baik Bang, terima kasih atas waktunya yang telah abang sediakan untuk saya untuk mewawancarai abang. Salam olahraga Bang. Begitulah seputar wawancara saya bersama mantan seorang atlet. Saya Toga Toga yang Panel Mantobing mengucapkan terima kasih. Salam olahraga.